Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syara Dida Uzma dengan NIM 857157043 dengan mata kuliah praktikum IPA DST. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul makhluk hidup, yaitu tentang simbiosis. Adapun alat yang digunakan yaitu ada alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Secara umum, simbiosis ini dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, simbiosis mutualisme, kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme yaitu kedua makhluk hidup saling menguntungkan, dan simbiosis komensalisme yaitu satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Adapun simbiosis parasitisme yaitu satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Ini adalah salah satu contoh simbiosis mutualisme, yaitu pohon jambu biji dan cacing. Simbiosis antara pohon jambu biji dan cacing ini merupakan contoh hubungan simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Cacing tanah menggemburkan tanah dengan cara membuat lubang kecil dan memakan bahan organik di dalamnya. Tanah menjadi gembur dan subur sehingga akar pohon jambu biji lebih mudah tumbuh dan menyerap air serta nutrisi. Sebaliknya, cacing tanah mendapat makanan dari sisa-sisa daun dan bahan organik yang jatuh dari pohon jambu biji. Jadi, pohon jambu biji diuntungkan karena tanah jadi subur dan akarnya tumbuh baik. Dan cacing tanah juga diuntungkan karena mendapat makanan dari bahan organik di sekitar pohon. Nah, jadi keduanya sama-sama saling menguntungkan. Selanjutnya, ini salah satu contoh simbiosis komensalisme, yaitu ada pada pohon sirih dan pohon kapuk. Hubungan antara pohon sirih dan pohon kapuk ini termasuk simbiosis komensalisme. Pohon sirih hidup menempel dan merambat pada batang pohon kapuk untuk mendapatkan tempat tumbuh dan cahaya matahari. Pohon sirih tidak mengambil unsur hara dari pohon kapuk, melainkan hanya memanfaatkan batangnya sebagai penopang. Dan oleh karena itu, hanya pohon sirih yang diuntungkan, sedangkan pohon kapuk tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dan ini adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme, yaitu pohon mangga dan benalu. Simbiosis antara pohon mangga dan benalu merupakan contoh hubungan simbiosis parasitisme. Benalu hidup menempel pada cabang pohon mangga dan menyerap air serta unsur hara dari batang inangnya. Hal ini dapat membuat pertumbuhan pohon mangga terganggu karena sebagian zat makanannya diambil oleh benalu. Jadi, benalu memperoleh keuntungan sedangkan pohon mangga dirugikan.